Oke, sekarang materi kita adalah navigating file ya. Oke, yang mana caranya, gimana sih caranya melakukan perpindahan sebuah file gitu. Terus melihat lokasi sebuah file kita itu sedang di mana itu ya. Itu adalah navigating file ya. Kita mulai dari yang pertama, ini melakukan perpindahan menggunakan absolute path ya. Kalau absolute path itu dimulai dengan slash ya. Slash tadi apa? Slash tadi itu adalah root direktorinya ya, yang sama seperti direktori C pada Windows gitu. Jadi dimulai dari slash, diikuti folder apa yang akan kita masukkan gitu. Oke, jadi indikasinya itu pertama-tama dia akan masuk ke slash dulu gitu, ke dalam root directory, baru ke lokasi folder yang dituju gitu ya. Sebagai contoh, kalau menggunakan absolute path seperti ini. Di sini saya testingnya langsung di Ubuntu ya. Mungkin kalau teman-teman menggunakan Red Hat ya silahkan ya, sama aja kok. Nah, kalau pakai absolute path ya, dia dimulai menggunakan slash. Mulai dari slash ya. Jadi seperti ini, cd slash, misalkan kita mau masuk ke etc. etc slash, kemudian enter. Nah, kemudian ls, ya, kita udah masuk di dalam cd slash etc. Jadi tanda slash yang di depan ini adalah menandakan absolute path ya. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita ingin mencoba yang lain nih, misalkan kita mau masuk ke dalam var slash var ya, kita harus ngetik cd slash var ls. Nah, nanti di sini kan banyak nih di dalam slash var ya. Ada log, mail, opt, dan lain-lain. Misalkan kalau kita mau masuk ke dalam log, berarti kita harus ngetiknya gimana? cd slash var slash log. Gini. Nanti kita ada di dalam cd slash var slash log. Ya. Teman-teman juga bisa menggunakan perintah pwd. Pwd ini untuk melihat lokasi di mana kita berada. Ya. Nanti dia akan menampilkan di dalam slash var slash log. Oke, misalkan saya masuk ke slash var lagi. Kemudian saya pwd. Nah, nanti dia akan menampilkan bahwa saya ada di slash var. Ya. Nah, ini adalah yang absolut. Kalau yang absolut, dia lengkap gitu. Secara rinci, secara detail. Ada slash var, slash log gitu ya. Itu bagi orang-orang yang sudah tahu lokasi filenya enak. Ya, bagi orang yang sudah tahu lokasi filenya ini di sini, ya udah dilengkapin slash var, slash log dan sebagainya. Ya. Ini adalah absolute path ya. Kita coba yang relative path. Nah, kalau relative path ini kita nggak harus dimulai dengan slash ya. Jadi misalkan kita udah masuk ke slash var nih. Kalau udah masuk ke slash var, kita langsung aja masuk ke dalam directory log ya. Udah masuk ke dalam directory log, kita langsung aja ke directory yang kita tuju. Kalau yang di atas bedanya apa? Kalau yang tadi pakai absolute path, kalau yang absolute path dia langsung masukin lokasi filenya secara rinci, yaitu slash var log Apache 2. Ini bagi yang orang-orang sudah tahu lokasi filenya di situ ya enak, apal, ya langsung masuk aja bisa. Tapi gimana kalau misalkan kita yang nggak tahu lokasi foldernya itu ada di mana? Nah, kita kan harus ngeraba-raba tuh, ya ngeraba-raba dulu foldernya ada di mana sih? Ya udah, kita menggunakan yang relative path. Kita masuk satu-satu, masuk ke slash var dulu, masuk ke log dulu, baru lokasi folder yang dituju. Ini namanya relative path. Ya, kita hanya perlu menyesuaikan dengan lokasi kita sekarang. Contoh, kalau tadi ya kan yang absolute path ya, absolute path. Nah, misalkan kalau absolute path kan mau masuk ke log langsung cd slash var slash log gitu ya, baru masuk ke slash var slash log. Nah, kalau sekarang saya mulai dari awal ya, cd slash var.
Saya ada di dalam slash var ya, pwd. Nah, misalkan saya mau masuk ke dalam var log, gimana caranya? cd slash var slash log gini lagi apa enggak? Ya nggak perlu. Kita udah nggak perlu kayak gini lagi. Ya, kita langsung masuk aja. Kalau udah di dalam var, ya kita langsung aja masuk ke cd log. Mas, nggak pakai slash lagi? Ya, betul, nggak pakai slash lagi. Karena kalau kita pakai slash di depan sini, itu akan masuk ke slash home directory-nya tadi. Ya, ke home directory yang kita bahas di awal, yang root directory sini. Nah, ini kalau misalkan kita masukin slash. Ya, jadi kalau misalkan slash var, dia akan masuk ke sini nih, slash var. Kalau misalkan kita mau ganti jadi slash log, nanti nggak ketemu, nggak bakal ketemu gitu, slash log, nggak ada. Ya, berarti harus masukin slash var. Tapi itu di belakang slash var kan ada slash log. Nah, betul. Jadi di dalam slash var itu ada direktori apa, nama direktorinya, kemudian di dalam direktorinya itu ada apa lagi. Itu dipisahkan menggunakan slash ya. Jadi begitu. Nah, ini slash kita udah dalam slash var ya. Kalau mau masuk ke log, itu langsung aja cd log. twd. Saya udah ada di dalam slash var slash log. Ya, ls. Oke. Nah, kita coba satu lagi deh. Di sini saya contohkan sekali lagi ya. Nah, perintah cd, kalau misalkan teman-teman ketik cd aja langsung enter, ini langsung masuk ke home directory-nya user tersebut yang ada di dalam slash home, nama usernya apa. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketikkan perintah cd langsung, ini akan langsung masuk ke dalam home directory user kita. User root maupun non-root langsung masuk ke sana ya. Kalau user root, dia langsung masuk ke slash root. Kalau user non-root, dia masuknya ke sini. Slash home, slash nama usernya apa. Gitu ya. Nah, di sini saya coba mau masuk ke USR. Kalau saya pakai absolute path, itu saya begini. USR, bin. Ya. Tapi kalau misalkan saya pakai yang relative path begini, cd slash USR, cd bin. Oke. Nih, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini pakai yang absolute path. Ini pakai yang relative path. Relative path saya bedain warnanya. Nah. Ini yang absolute ya. Absolute. Ini yang relatif. Relatif itu menyesuaikan sama direktori kita di mana gitu ya. Kalau yang tadi kan cd slash usr slash bin langsung masuk dalam usr bin. Walaupun di mana direktori kita gitu. Walaupun kita ada di home directory, kita langsung masuk ke usr slash bin itu langsung bisa ya. Karena sifatnya absolut. Oke. Beda sama yang relatif. Kalau relatif teman-teman harus ngeraba-raba. Nama filenya apa gitu. Oke. Silakan teman-teman coba-coba lagi ya. Dicoba-coba lagi. Kalau misalkan kurang paham, dicoba-coba lagi aja gitu. Nanti kalau misalkan ada butuh pertanyaan, silahkan tanya nanti ya. Oke. Oke, untuk materi navigating file sampai sini ya. Jadi teman-teman udah belajar absolute path, relative path, kemudian cara berpindah direktori itu pakai apa gitu ya, menggunakan perintah cd. Kemudian melihat lokasi file itu pakai apa, pakai pwd gitu ya. Oke. Oke, cukup sekian untuk materi navigating file. Kita lanjut lagi di materi berikutnya ya. Sampai jumpa.